Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Rahmatia, NIM F2019-01073, kelas C2 Farmasi, Universitas Mandala Waluya, Kendari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dua golongan obat antibiotik. Yang pertama tetrasiklin dan yang kedua cefalosporin. Pokok pembahasan. Yang pertama, definisi antibiotik. Yang kedua, golongan antibiotik tetrasiklin. Yang ketiga, antibiotik cefalosporin. Selanjutnya, definisi. Antibiotik berasal dari kata antibiosis, yang berarti melawan hidup. Istilah ini digagas oleh Led-Vuillemin, yang mendefinisikan antibiosis sebagai konsep biologis kelangsungan hidup, di mana suatu organisme menghancurkan organisme lainnya demi bertahan hidup. Pada tahun 1942, Waxman mendefinisikan antibiotika sebagai bahan kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan atau mematikan mikroorganisme. Yang pertama yaitu golongan antibiotika tetrasiklin. Turunan tetrasiklin didapat dari hasil isolasi kultur Streptomyces sp. dan dikembangkan secara semisintetik. Merupakan turunan oktahidronaftasen yang terbentuk oleh gabungan 4 buah cincin. Stereokimianya sangat kompleks karena mempunyai 5 atau 6 pusat atom C asimetrik. Tetrasiklin bersifat amfoter karena mengandung gugus-gugus yang bersifat asam, seperti gugus hidroksil, dan basa seperti gugus dimetilamino. Mekanisme kerja. Turunan tetrasiklin adalah senyawa bakteriostatik dengan spektrum antibakteri luas pada kadar tinggi bersifat bakterisid. Karena mempunyai sifat pembentuk kelat, diduga aktivitas antibakterinya disebabkan oleh kemampuan untuk menghilangkan ion-ion logam-logam yang penting bagi kehidupan bakteri, seperti ion Mg. Kemungkinan lain, pembentukan kelat tersebut memudahkan pengangkutan tetrasiklin menuju ke sisi kerjanya. Selanjutnya, efek samping. Penggunaan tetrasiklin bisa menyebabkan munculnya efek samping. Efek samping yang bisa timbul dapat berupa mual dan muntah, kram perut, nyeri ulu hati, pusing, diare, hilang nafsu makan, sakit kepala, dan bercak putih yang perih atau sariawan di dalam mulut atau bibir. Hubungan struktur dan aktivitas. Yang pertama, gugus farmakofor dengan aktivitas biologis penuh adalah senyawa semisintetik sansiklin karena mengandung struktur yang dibutuhkan untuk pembentukan kelat dan dipandang mempunyai peran penting pada pengangkutan turunan tetrasiklin ke dalam sel bakteri dan penghambat biosintesis protein di dalam sel. Kemudian pengaturan linear dari 4 cincin adalah persyaratan untuk dapat menimbulkan aktivitas biologis. Konfigurasi pusat kiral pada C4, C4A, dan C12A sangat penting untuk aktivitas. Konfigurasi pada C5A dan C6A kemungkinan dapat berubah-ubah. Sistem fenol diketon pada cincin B, C, D adalah planar yang penting untuk aktivitas. Sedangkan cincin A, B dapat mengalami perubahan bentuk konformasi, penambahan atau pengurangan jumlah cincin dan pembukaan cincin menyebabkan senyawa kehilangan aktivitas. Selanjutnya adanya 2 sistem elektron atau gugus kromofor, fenol diketon dan trikarbonilmetan. Cukup penting untuk aktivitas bakteri. Perluasan atau pengurangan gugus kromofor menyebabkan penurunan atau hilangnya aktivitas. Substituen yang dapat meningkatkan kemampuan donor elektron
dari gugus fenol diketon akan meningkatkan aktivitas. Selanjutnya 2 golongan antibiotik cefalosporin. Cefalosporin merupakan kelompok antibiotik yang digunakan untuk mengobati penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Obat ini bekerja membunuh bakteri dengan menghambat pembentukan dinding sel yang ada pada bakteri, di mana cefalosporin merupakan antibiotik jenis beta-lactam yang berasal dari bakteri spesies Aremonium. Hubungan struktur aktivitas cefalosporin. Pada umumnya, turunan cefalosporin berbeda pada gugus-gugus yang terikat pada posisi 7 atau 3 dari cincin Cefem. Modifikasi substituen pada C3 untuk mendapatkan sifat kimia fisika yang dikehendaki. Sedangkan modifikasi pada C7 untuk mengubah spektrum aktivitas. Adanya gugus pendorong elektron pada posisi 3 meningkatkan resonansi anamin sehingga kereaktifan cincin beta-lactam terhadap sisi aktif pada substrat D-alanin dalam biosintesis peptidoglikan meningkat. Akibatnya aktivitas antibakterinya juga meningkat. Aktivitas biologi sel sangat tergantung pada rantai samping yang terikat pada posisi 7. Substitusi gugus metoksi pada posisi 7 seperti cefamisin meningkatkan ketahanan senyawa terhadap serangan beta-lactamase. Pergantian isotorik dari atom S pada cincin dihidrotiazin dengan atom O menghasilkan oxacefamisin atau oxacefam. Turunan baru tersebut didapatkan melalui sintesis total, menunjukkan spektrum antibakteri yang lebih luas. Baiklah, itu tadi penjelasan 2 golongan obat antibiotik. Yang pertama, tetrasiklin, yang kedua, cefalosporin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.